Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang judulnya gua taruh di pin komentar ya guys. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Suatu pagi, nampak seorang gadis bernama Jen sedang berada di halaman sekolahnya. Di sini terlihat dari ponsel Jen bahwa di sekolahnya tidak ada sinyal ponsel sama sekali. Saat Jen akan masuk kelas, ia berpapasan dengan 4 temannya, yaitu Merit, Alice, Nadia, dan Eric. Di sini, Merit yang melihat penampilan Jen berantakan, lantas mengatakan agar Jen tidak lagi berangkat ke sekolah melalui jalur hutan. Di kelas, nampak seorang guru bernama Jackie sedang membagikan kertas hasil ujian kepada seluruh siswanya. Dan terlihat hanya Jenlah yang mendapatkan nilai tertinggi, yaitu 96. Sedangkan yang lain dinyatakan tidak lulus. Merit pun lantas meminta pada Pak Jackie agar Pak Jackie bersedia untuk mengadakan remedial atau ujian ulang. Mendengar hal itu, Pak Jackie langsung menulis sebuah soal di papan tulis dan menyuruh Merit untuk mengerjakannya. Jika Merit mampu menyelesaikannya, maka Merit akan dinyatakan lulus. Merit yang belum siap jika harus remedial sekarang, lantas meminta agar Pak Jackie mengadakan remedialnya besok pagi saja. Dikarenakan tidak mungkin ada siswa yang mampu menyelesaikan soal tanpa belajar terlebih dahulu sehari sebelumnya. Pak Jackie pun lantas menyuruh Jen untuk maju dan menyelesaikan soal yang ada di papan tulis, untuk membuktikan bahwa ada siswa yang mampu menyelesaikannya tanpa perlu belajar terlebih dahulu. Dan terbukti, ternyata Jen mampu menyelesaikan soal tersebut dengan sangat mudah dan santuy. Pak Jackie pun lantas mengatakan bahwa ia tidak akan mengadakan remedial dikarenakan hal itu pastinya sia-sia. Saat jam pelajaran telah selesai, terlihat Jen yang sedang berada di lokernya dihampiri oleh Pak Jackie yang mengatakan bahwa otak Jen merupakan aset yang sangat berharga dan ia sangat menyukai hal tersebut. Esok paginya di parkiran sekolah, nampak Merit yang merupakan kakak tiri dari Jen meminta pada Jen agar Jen bersedia membujuk Pak Jackie untuk mengadakan remedial. Dikarenakan jika Pak Jackie bersikeras untuk tidak mengadakan remedial, maka sudah bisa dipastikan Merit dan teman-temannya akan tinggal kelas. Jen yang kasihan dengan keadaan Merit dan teman-temannya akhirnya mengiyakan permintaan Merit itu. Siang harinya di perpustakaan, Jen, Merit, dan kawan-kawan sedang merencanakan untuk sesekali mengadakan pesta di sekolah untuk sedikit menghilangkan stres. Dikarenakan kalau ngadainnya di rumah, pastinya nanti bakal kena marah orang tua mereka. Namun ada kendala, di setiap sudut sekolah telah dipasangi CCTV. Mendengar hal itu, Jen yang memang anak jenius lantas mengatakan bahwa ia bisa meretas CCTV di sekolah tersebut. Dan mereka pun akhirnya sepakat untuk segera mengadakan pesta di sekolah tersebut. Jam pulang sekolah pun tiba. Di sini Jen langsung segera menuju ke ruangan Pak Jackie. Di ruangan tersebut, Jen meminta agar Pak Jackie mau mengadakan remedial untuk teman-temannya. Mendengar hal itu, Pak Jackie tiba-tiba marah dan langsung mengatakan pada Jen agar Jen menjauhi teman-teman yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata itu. Pak Jackie pun langsung menggeledah tas Jen karena curiga kalau Jen telah membantu teman-temannya dalam mengerjakan PR. Ya, semacam dimanfaatkan gitulah guys. Jen yang ketakutan dengan perilaku Pak Jackie akhirnya memutuskan untuk segera keluar dari ruangan tersebut. Setelah meluapkan emosinya, Jen langsung menelpon Merit untuk menceritakan semua hal yang telah ia alami di ruangan Pak Jackie. Setelah itu, Jen pun menenangkan diri sejenak di hutan dekat sekolahnya. Esok paginya, nampak Jen dan Merit menemui kepala sekolah.
Di sini, Merit dan Jen menceritakan kelakuan Pak Jeki pada kepala sekolah tersebut dan meminta agar Pak Kepala Sekolah memecat Pak Jeki atas kesewenang-wenangannya membuat takut Jen di ruangannya. Awalnya, Pak Kepala Sekolah menolak permintaan tersebut. Namun saat Merit mengatakan bahwa jika Pak Kepala Sekolah tidak mengabulkan permintaannya, maka ia akan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Pak Kepala Sekolah yang tidak ingin terbawa dalam kasus tersebut akhirnya mengiyakan permintaan tersebut. Sore harinya, saat pertandingan sepak bola wanita sedang berlangsung, nampak Alice dan Eric sibuk mengejek seorang siswa bernama Brody yang sedang memakai kostum maskot sekolah. Dan saat pertandingan telah selesai, nampak Brody mengejek Nadia yang menyebabkan terjadi sedikit perkelahian di lapangan. Eric yang merupakan pacar Nadia langsung menghampiri Brody. Namun dengan sangat santuy, Brody menyerang Eric sampai tumbang. Setelah semua siswa dan guru telah pulang, Merit, Jen, dan kawan-kawan langsung segera masuk ke dalam sekolahan untuk mengadakan pesta. Jen pun langsung segera menuju ke ruang CCTV untuk mematikan semua CCTV yang ada. Sedangkan Merit, Eric, dan Alice masuk ke ruangan guru olahraga untuk mengobrol santuy sambil menunggu Jen selesai mematikan semua kamera CCTV. Di ruang guru olahraga, Eric yang menemukan buku harian guru olahraga nampak mulai mengejek tulisan guru tersebut. Dan saat mereka sedang asik, tiba-tiba Nadia muncul dan sedikit menakuti mereka semua. Singkat cerita, acara pesta pun dimulai. Nampak mereka semua sangat menikmati acara tersebut dengan bersenang-senang dan memainkan game-game yang cukup menyenangkan. Setelah mereka semua capek, nampak Nadia mengajak Eric untuk bercocok tanam. Namun karena Eric takut ke ruangan lain, alhasil niat itu pun mereka berdua urungkan. Sedangkan Alice yang terlihat menyukai Jen, terus saja mulai merayu Jen agar bersedia menerima cintanya. Di sini, Merit nampak sangat cemburu melihat semua kejadian tersebut. Setelah itu, mereka pun melanjutkan pesta dengan acara berenang bersama. Tidak selang berapa lama, Eric yang masuk angin langsung segera berlari menuju ke toilet untuk muntah. Saat Eric sedang asik muntah, tiba-tiba datang seorang psikopat berkostum maskot sekolah langsung menyerang Eric menggunakan palu sampai tewas. Di kolam renang, Merit yang ternyata menyukai Alice mulai mengatakan hal-hal yang tidak mengenakan hati. Sedangkan Nadia yang merasa khawatir karena Eric tidak kunjung keluar dari toilet, langsung menuju ke toilet. Sesampainya di toilet, Nadia yang melihat Eric telah tewas nampak sangat terkejut dan sedih. Di kolam renang, Merit yang merasa sakit hati karena cintanya ditolak oleh Alice memutuskan menyusul Nadia ke toilet. Merit yang melihat Nadia menangis di pojokan langsung bertanya, "Ada apa, Nat?" Tidak selang berapa lama, Jen dan Alice pun muncul. Alice pun langsung segera mengecek keadaan Eric. Dan terlihat mereka semua mulai merasa sangat ketakutan setelah mengetahui bahwa Eric telah tewas dengan keadaan yang sangat menakutkan. Jen pun mencoba menyalakan alarm pemadam, namun gagal karena ternyata alarm tersebut telah dirusak oleh psikopat. Alhasil, mereka semua pun memutuskan untuk segera keluar dari gedung sekolah tersebut. Namun sial, ternyata pintu keluar telah dikunci oleh psikopat. Mereka pun lantas menuju ke ruangan lain untuk bersembunyi. Di ruangan tersebut, nampak Nadia yang merasa bahwa semua ini adalah perbuatan dari Brody, nampak mulai marah-marah. Setelah beberapa saat, Alice yang merasa bahwa ruangan tersebut tidak bisa mengamankan mereka dari psikopat, lantas mengajak semuanya untuk terus bergerak mencari jalan keluar lain.
Sampai pada akhirnya mereka mendengar suara musik dari speaker sekolahan. Dan tidak selang berapa lama muncullah sang psikopat yang langsung berjalan mendekati Merit dan kawan-kawan. Jen, Merit, dan Alice pun langsung segera berlari ke arah yang berlawanan. Namun tidak dengan Nadia. Nadia yang masih sakit hati karena pacarnya telah meninggal mencoba melawan psikopat tersebut. Alhasil Nadia pun harus tewas menyusul Eric ke alam arwah. Mereka pun lantas bersembunyi di sebuah ruangan, dan tanpa sepengetahuan mereka bertiga, ternyata psikopat itu masuk juga ke ruangan itu lalu bersembunyi. Setelah beberapa saat bersembunyi, Jen yang melihat Merit masih tegang langsung mengajaknya untuk mengobrol. Namun Merit yang ternyata masih sakit hati dengan Jen karena telah berpacaran dengan Alice langsung mengusirnya. Jen pun sambil menangis langsung masuk ke ruangan cuci foto, dan terlihat Alice menghampiri Jen untuk ditenangkan. Namun sial, saat Alice sedang akan mengadu cingurnya dengan Jen, tiba-tiba psikopat itu muncul dan langsung menyerang Alice sampai tewas. Jen yang ketakutan pun langsung segera mengajak Merit berlari pergi dari ruangan tersebut. Sesampainya mereka berdua di sebuah perpustakaan, Merit yang penasaran apa yang telah terjadi dengan Alice lantas bertanya pada Jen. Jen pun lantas mengatakan bahwa Alice telah tewas. Mendengar hal itu, Merit pun mulai marah-marah lagi dengan mengejek Jen dan ibunya. Jen yang sudah habis kesabaran, dengan perasaan marah yang sudah memuncak, langsung mendorong Merit dari lantai 4 perpustakaan tersebut sampai tewas. Setelah itu, Jen yang melihat ada seseorang di ruangan Pak Jeki memutuskan untuk menuju ke ruangan Pak Jeki. Sesampainya di ruangan Pak Jeki, Jen pun langsung bertanya, mengapa Pak Jeki melakukan semua ini? Pak Jeki pun mengatakan bahwa ia hanya ingin Jen tidak lagi berteman dengan orang-orang yang hanya memanfaatkan kecerdasannya saja. Pak Jeki menambahkan bahwa ia sangat ingin Jen untuk terus fokus mengasah kecerdasannya tersebut tanpa harus berteman dengan para siswa yang hanya akan membuat Jen terhambat untuk semakin berkembang. Pak Jeki pun lantas mengambilkan sebuah pensil milik Jen yang sempat terjatuh saat Pak Jeki memeriksa tas Jen kemarin. Namun saat Jen telah menerima pensil tersebut, Jen yang sudah sangat kesal dengan Pak Jeki langsung menyerang mata Pak Jeki sampai buta sebelah. Jen yang melihat ada kunci pintu di meja Pak Jeki langsung segera mengambilnya dan segera keluar dari gedung tersebut. Setelah Jen berhasil keluar gedung, Jen yang berusaha mencari sinyal untuk menelpon 911 tiba-tiba langsung ditangkap oleh Pak Jeki dari belakang. Beruntung dari kejadian tersebut, Jen berhasil lolos dengan menyerang mata Pak Jeki yang sedang terluka. Jen pun langsung segera berlari dan bersembunyi di sebuah pohon besar yang ada di hutan. Tidak selang berapa lama, Jen yang melihat Pak Jeki sudah berada tepat di bawah pohon tempat ia bersembunyi memutuskan untuk melompatinya. Pak Jeki yang tidak berdaya karena tertimpa tubuh Jen langsung diserang Jen menggunakan palu sampai tewas. Dan kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, jadi inti dari kisah ini adalah obsesi seorang guru terhadap muridnya yang sangat cerdas. Jadi guru ini sangat bisa bilang posesif banget sama siswa yang cerdas tadi ini, sehingga tidak memperbolehkan siswa ini untuk berteman dan bergaul selayaknya remaja pada umumnya. Karena Pak Jeki ini ingin Jen ini supaya terus fokus dalam pelajaran, ya kan, dalam mengasah otaknya agar suatu saat bisa menjadi orang yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa dan Pak Jeki tentunya. Oke guys, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan gua di video gua selanjutnya tentunya. Bye guys. Wajahmu kian berubah, hati dan cintamu dengan berbeda. Dunia kita
tak bisa kalahkan dunia. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir. Kini kita bersama, berubah waktu kini tak bergerak, hilang berganti, dan kita yang punya. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir. Kini kita bersama.